Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Selanjutnya salam hormat dari Bapak Rektor Profesor Dr. Herman Fitra kepada Kampung Budaya Paloh Pak Cik, serta Ketua LPPM Dr. Muhammad Daud STMT yang selaku mengizinkan kami untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada hari ini. Nah, perlu saya sampaikan sedikit di awal bahwa kegiatan pengabdian ini adalah kegiatan yang harus dilakukan oleh dosen. Jadi dosen di Kamo di bahasa Cebo kan? Jadi di Kamo juga kegiatan selain mengajar, kegiatan membuat penelitian yang mungkin juga dilakukan dengan membuat skripsi mahasiswa dan yang lainnya. Dan yang ketiga adalah pengabdian, memberikan sesuatu baik itu manfaat, solusi itu bagi masyarakat sendiri. Nah, untuk kalinya ya, kamu melakukan pengabdian pada masyarakat itu di Kampung Meriah Paloh. Bapak yang berbahagianya, kitanya dapat terlaksanakan sebuah acara pemberdayaan UMKM khususnya perempuan yang dilaksanakan oleh dosen atau tim dari Unima untuk sebagian warga Kampung Meriah Paloh khususnya yang perempuan. Dan alhamdulillah Roro nuhronyo merupakan rezeki nuhronyo terpilih nuhronyo untuk 20 roh untuk bisa berdiskusi tentang UMKM yang tengah dikerjakan di Kampung Meriah Paloh. Artinya gini, perempuan itu untuk menjadi bisnis, terjun ke dunia bisnis sebenarnya lebih bagus cuma laki-laki. Nah, peran saya di sini, saya kepingin ibu-ibu tuh seperti bentuk kelompok usaha. Usahanya pilih, kita alam ini banyak, Bu. Ada yang tanam ubi, ada yang tanam bawang. Bawang jangan jual itu aja, Bu. Kita buat bawang goreng, kita kasih merek. Nanti izinnya ada nanti sama Pak Wadi. Nah, izin apa? PRT, nanti ada halalnya, nanti pengurusan sama Pak Wadi. Pak Wadi ini di luar pun aktif, jadi link itu semua banyak tahu ya. Jadi ibu-ibu, saya harap nanti setelah pelatihan ini jangan duduk lagi, Bu, lama-lama di warung orang, pikir buka apa usaha. Di dunia usaha itu ada namanya ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Atago katiru, buah dirnyo, rumah kok dirnyo bahan. Kita buat, Bu. Gimana cara ngolah bawang goreng? Kayak YouTube tuh semua ada. Oh gini, cara jemurnya begini, cara gorengnya gini. Gak ada modal, bentuk dulu kelompok usaha. Dan dunia perbankan itu lebih mau kasih usaha proposal tadi seperti Pak Ketua bilang berkelompok. Kalau sendiri nggak mau. Kenapa? Karena susah dipertanggungjawabkan. Tapi kalau kelompok lebih mau pihak bank. Siapa ketuanya, siapa wakilnya, siapa bendahara, siapa anggota. Nanti Ibu setelah pulang pelatihan ini bentuk
ya dari bapaknya atau mamanya, anaknya, tetangga, saudara, sepupu dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Icut Wahyuni, pelaku UMKM snack keju Ar-Raihan. Jadi Pak, saya punya produk. Sekarang memang produknya tuh sistemnya online ada, tapi kalau hari biasa kurang karena itu lebih ke lebaran puasa gitu dah. Puasa untuk orang lebaran. Terus kalau hari biasa saya memproduksinya tuh sistemnya tuh titip di toko. Jual titip. Snack keju, Pak. Jadi kalau misalnya sistem titip itu Pak kan habis nggak habis kita tetap tarik balik gitu Pak kan. Terus harus punya pastikan kalau produk tuh harus menarik. Sedangkan produk yang saya produksi sekarang itu kemasannya tuh sablon. Untuk kemasan sablon pun kita harus ke gedung dulu untuk sablon, lumayan mahal. Sedangkan saya pengennya tuh kemasannya tuh yang jangan transparan. Sekarang tuh Pak susah untuk mendapatkan kemasan yang kayak gitu. Kalau misalnya mau pun kita harus ke pesan keluar gitu Pak kan. Ada nggak sih lembaga ataupun yang bisa membantu kami gitu Pak? Kalau kita jual di minimarket, minimal harus ada izin PIRT. Itu buatnya di Dinas Kesehatan. Dikasih pelatihan, dikasih duit, dikasih nasi siang. Kalau ibu mau produknya seperti itu, buat dulu pengurusannya PIRT. Nanti level cut naik lagi, ada yang namanya halal. Halal, sertifikasi halal. Itu Pak Wadi pengurusannya bisa juga lewat dia, ada bantuannya. Kemudian nanti kalau ada yang lebih-lebih itu ada SNI-nya, macam-macam. Nah untuk masalah kemasan, Jud, ini kan sablon sih. Untuk sementara kalau memang biayanya lebih murah, memang kalau sablon itu lebih murah. Jadi gini, perusahaan itu biasanya dia memproduksi ada berbagai macam jenisnya, tipenya. Kalau Cut mau bidik pasar menengah ke atas, pakailah pouch dengan harga 17.000 atau 15.000. Yang keriting tadi ya, yang punya lama, ya jam plastik itu dulu, itu saran saya dulu. Jadi ada dua harga ini. Satu kita target marketnya menengah ke atas, yang harga 9.000 ini ke bawah. Jadi ada dua target pasar dengan satu perusahaan. Sebenarnya kalau kita bicara tentang etika bisnis Islam ini, kita tidak lepas dari bagaimana contoh kita ya, teladan kita Rasulullah SAW melakukan bisnis. Nah, kita sudah sangat paham cerita tentang hal itu. Salah satu Khadijah ya, itu jatuh hati kepada Nabi Muhammad itu karena Nabi Muhammad adalah orangnya jujur. Nah, kenapa itulah itu yang membuat Khadijah jatuh hati pada Rasulullah SAW. Nah, kita juga mengetahui bahwa Rasulullah SAW itu adalah seorang pedagang, tapi pedagangnya itu bukan kelas lokal ataupun kelas nasional. Tapi pada masa itu Rasulullah itu menjadi seorang pedagang kelas internasional. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa teladan-teladan yang diberikan oleh Nabi Muhammad bisa kita contohkan di dalam UMKM kita. Salah satu ibu-ibu. Rasulullah jamun, mereka gemekatnya. Gonya karena pelanggan. Nah, bahkan rame pelanggan gonya hanya melakukan promosi. Tapi yang mempromosikannya adalah pelanggan gonya. Jadi dari lisan ke lisan. Nah,
Nah, di Nabi Muhammad, gote lakukan transaksi bisnis karena goknya urung jujur, amanah dan lain-lain. Di goknya wate na pelanggan phone, nyan wate na pelanggan kedua datang karena pelanggan pertama, itu beliau akan memberikan courting. Nah, ini sejarah yang sangat jarang kita ketahui. Bagaimana teknik marketing atau teknik pemasaran Rasulullah SAW. Itu courting. Yang kedua, nyonte terpikat lagi dengan cara usaha Nabi, itu dia akan berbicara kepada orang lain lagi. Ini juga akan diberikan courting. Jadi uang rupiah itu sebagai satu simbol juga sebagai alat pembayaran sah di negara kita, sebagai alat pembayaran yang berlaku di negara kita. Jadi setiap transaksi yang ada di negara kita ini harus menggunakan uang rupiah, sebagaimana dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Mata Uang bahwa setiap transaksi yang dilakukan di Indonesia wajib menggunakan uang rupiah. Nah, selanjutnya bagaimana dengan kita memahami uang rupiah kita? Memahami uang rupiah kita adalah seperti saat ini, ketika Bapak dari Unima memberikan gambaran tentang UMKM. UMKM itu juga salah satu bentuk kita memahami uang rupiah kita. Dalam bentuk apa? Memproduk dalam bentuk produk dalam negeri kita, mempromosikan produk dalam negeri kita. Jadi dengan produk dalam negeri kita, secara tidak langsung kita mengangkat perekonomian daerah kita, perekonomian di desa kita. Begitu juga dengan penggunaan alat transaksinya. Jadi alat transaksi yang digunakan selain dengan uang tunai, ibu juga bisa menggunakan alat transaksi yang non tunainya. Contoh seperti kris. Jadi salah satu dari memahami adalah bagaimana selain dari uang tunai juga uang non tunai juga berkembang dengan pesat dan bisa menjadi sebagai pasar atau produk dari ibu-ibu dalam memproduksikan atau dalam perkenalkan produknya ke masyarakat umum dan ke tempat-tempat yang lain. Jadi kalau alasan tadi tidak ada uang balik dan yang lainnya, itu BI juga menyediakan uang receh untuk ditukar. Itu satu. Yang kedua juga menyediakan pengkabro yang kedua yang melipat-lipat apa kali kita udah lipat peng tapi nyoka runyoka kahana dulu yang nah itu juga di Indonesia pemasalah bisa untuk ada Pak dengan uang baru ya. Jadi beda ke pengen ya, takut tu hal aku beli ya. Jadi konsep lagi mungkin saya menyempurnakan apa yang disampaikan oleh Pak Hendra. Jangan dilipat, kalaupun dilipat itu jangan sampai terlipat banget. Empuk kan? Biar sampai hanya dulu atau di runyong-runyong ya. Uang kita itulah yang harus dijaga ya. Nah mungkin tadi Chris, mungkin Ibu yang lainnya itu sesuatu hal yang menarik. Mahasiswa waktu kerja dan yang lainnya itu kita juga sudah punya Chris ya. Nah Chris itu adalah salah satu di mana alat pembayaran yang kemana ada lebih gampang. Nah mungkin ke depan bukan hanya UMKM yang harus ada Kris, mungkin tukang parkir juga. Saya selaku dosen dan juga Pak Iqbal di sini yang dari Yayasan Keuangan Masyarakat Cendekia siap membantu untuk mensertifikasi halal produk ibu-ibu. Seperti saya sampaikan akan dibantu oleh Pak Iqbal juga Pak Ramadan. Nanti ada dokumen yang perlu diisi. Mungkin nanti bisa saya sharing sama Intan ya. Nah dokumen itu coba kita isi sama-sama, kita kirim ke Banda Aceh. Nanti kapan datang mereka kemari itu kita temani dulu.